Shalom, selamat pagi semua. Puji nama Tuhan. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, kita mengucap syukur bahwa menimpa Tuhan Yesus sempurna adanya. Kalau pagi ini kita boleh datang di tempat ini, kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Bapak Ibu semua dalam kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bawa korban syukur kita. Kita mau letakkan Tuhan di atas pujian-pujian kita. Haleluya. Hanya untuk
hari yang indah, hari yang diberkati Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami adalah hari yang penuh berkat dan kemurahan Allah. Itulah sebabnya kami tetap bersyukur dalam segala keadaan apapun juga Tuhan, karena kami percaya hari demi hari penyertaan Tuhan itu sempurna, sebab Engkau Allah Immanuel, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kuasa kegelapan tidak akan di tempat ini, oleh karena kuasa Allah dahsyat berkarya di tempat ini, dalam pribadi kami masing-masing, dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan, membawa setiap kami umat-umat Tuhan dalam ibadah raya di pagi hari ini, menikmati hadirat Tuhan, sehingga benar-benar ibadah ini ibadah yang diberkati Tuhan. Kami beroleh kekuatan, kami beroleh kemampuan, kami beroleh kelepasan, kami beroleh kesembuhan, kami beroleh pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menyertai perjalanan setiap umat-umat Tuhan, boleh tiba di tempat ini bersama dengan kami, untuk kami dapat memuji memuliakan Tuhan. Dan di pagi hari ini Bapa, kami mau lebih jauh masuk, untuk kami dapat memuji memuliakan Tuhan. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, haleluya. Pagi ini kita mau sama-sama masuk gerbangnya. Satu kunci kita bisa stabil dalam hidup kita adalah bersyukur. Haleluya, masuk gerbangnya bersyukur. Bersuka di hadiratnya,
kita punya komitmen hari ini, hidupku takkan sama. Haleluya. Saya cukup Bapak Ibu dulu kita berdiri. Hey, Lord lagi Bapak Ibu, kita mau terbang sama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita mau terbang tinggi bersama Dia. Haleluya.
hanya bagimu. Bapa, pakai kami hamba-Mu menjadi berkat buat anak-anak sekolah minggu hari ini, bahkan sampai selamanya. Berkat pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dalam hidupku, terjadi dalam hidupku. Dan saatnya Tuhan kami arahkan hati dan hidup kami untuk kami dengar dan kami terima firman-Mu seutuhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sadarnya kudus, puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, izinkan saya untuk mengajak saudara untuk memperhatikan firman Tuhan. Pagi hari ini saya sudah siapkan satu materi firman Tuhan yang saya beri judul atau tema kekristenan yang dinikmati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, pertanyaan awal saya pagi hari ini bagi kita semua untuk kita mempermasalahkan kekristenan kita. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, ketika Tuhan datang kali yang kedua, adakah Dia menikmati
Atau adakah Tuhan menemukan hal-hal yang sungguh diinginkan oleh Tuhan untuk Dia temukan dalam kehidupan kita? Nah, tentu untuk menjawab persoalan ini tidaklah semudah ketika saya menyampaikan firman Tuhan hari ini. Karena tentu akan membutuhkan suatu tindakan keberanian iman untuk menjawab persoalan ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya ajak saudara untuk memperhatikan tulisan Rasul Paulus dalam Roma pasalnya yang ketiga, kalau saudara buka ayat ini, Roma pasal 3 ayat 23. Mari Bapak Ibu kita baca sama-sama satu ayat ini. Dan dari sini kita akan mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan terkait dengan materi kita pagi hari ini, kekristenan yang dinikmati Tuhan. Roma pasal 3 ayat 23, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saya percaya bahwa ayat ini seringkali kita baca. Ayat ini mungkin sebagian kita telah menjadi ayat yang kita hafal sampai hari ini. Paulus katakan kepada jemaat-jemaat Kristen, orang-orang Kristen di Roma. Paulus katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau dari teks terjemahan baru Alkitab yang kita pegang, di situ dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya sama sekali nggak ada kemuliaan dalam diri seseorang yang namanya manusia. Tapi sebenarnya dalam terjemahan asli ayat ini, kalimat ini khususnya, itu berbunyi karena semua orang telah berbuat dosa dan telah berkurang kemuliaan Allah, tidak mencapai apa yang Allah inginkan. Kemuliaan manusia itu berkurang dari standar yang Tuhan tetapkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apa yang saudara sedang pikirkan terkait ayat ini. Tapi saya mempersoalkan ayat ini begini Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Karena dosa, kemuliaan Allah dalam diri seseorang itu berkurang. Artinya tidak mencapai target atau keinginan yang Tuhan harapkan dalam diri seseorang yang namanya manusia. Persoalannya dalam ayat ini begini. Bagaimana caranya untuk supaya kemuliaan Tuhan yang berkurang itu, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, supaya itu dikembalikan atau dipulihkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu sekali lagi saya katakan bahwa perkara ini mungkin secara teori akan sangat mudah kita temukan jawabannya. Tetapi hari ini saya tidak mempersoalkan teorinya, tapi saya mau mengajak kita untuk mempersoalkan bagaimana caranya. Kalau teori, nah kita semua mudah menemukan jawaban terkait persoalan ini di dalam ayat-ayat Alkitab. Akan cepat kita temukan. Tapi masalahnya ketika saudara temukan jawabannya, ayat yang bisa menjawab persoalan ini, masalahnya tidak selesai sampai di situ. Tapi persoalannya adalah bagaimana menghidupi, bagaimana bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, untuk mengembalikan kemuliaan Allah yang merosot, berkurang dalam kehidupan kita, tentu ini satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena tujuan Tuhan dalam gerejanya
bagi saudara dan saya adalah ketika Tuhan datang kali yang kedua, Dia menemukan hal-hal yang baik, yang indah untuk Tuhan nikmati. Karena kita diciptakan untuk Tuhan. Segala sesuatu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara terima atau tidak kenyataan ini, tapi inilah fakta, inilah kebenaran bahwa Tuhan rindu temukan dalam diri kita hal-hal yang menyenangkannya, hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, persoalannya seperti yang saya kemukakan tadi, bagaimana supaya kemuliaan Tuhan yang berkurang nilainya dalam hidup kita itu dikembalikan seperti yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau saudara lihat ayat 24, saudara perhatikan, Alkitab katakan begini, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara lihat dua ayat ini. Ayat 23, Paulus menyatakan suatu pernyataan bahwa semua orang telah berdosa dan kemuliaan dalam diri manusia itu berkurang, tidak sesuai lagi dengan apa yang Allah harapkan atau apa yang Allah inginkan. Itu masalah. Tetapi ketika Paulus menyodorkan, membeberkan, mengungkapkan problem masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia, Paulus tidak berhenti dan titik sampai di situ, tidak. Ayat berikut, ayat ini adalah solusinya. Ayat ini adalah suatu berkat yang besar dalam kehidupan kita. Bahwasanya di lain sisi Allah menegaskan kebenaran firman Tuhan, menegaskan bahwa semua manusia telah berdosa dan kemuliaan Allah itu tidak sempurna dalam diri manusia. Tetapi di ayat berikut Paulus memberikan suatu hal yang dahsyat. Apa itu? Paulus katakan, namun oleh kasih karunia kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Artinya bahwa ayat 24 inilah, ketika kita pahami, ketika kita mengerti dan kita tindaki dalam hidup kita, maka ayat ini, dalam ayat 24 inilah yang mampu membuat seseorang kemuliaan Allah itu dikembalikan sempurna. Boleh beri sorak-sorai bagi Tuhan? Singkatnya gini, saudara perhatikan cara kerja dosa dalam hidup kita. Karena dosa, apapun cara manusia untuk memulihkan keadaannya dengan Tuhan tidak bisa. Bagaimana hebat seseorang manusia untuk mengembalikan kemuliaan Tuhan dalam diri manusia yang hilang karena dosa. Apapun kekuatan manusia, apapun cara seorang manusia, tidaklah mampu memulihkan kemuliaan Allah yang berkurang nilainya dalam diri manusia, selain Kristus harus mati di kayu salib. Korban Kristuslah yang mampu mengembalikan kemuliaan seorang manusia itu dipulihkan lagi seperti yang Tuhan inginkan. Artinya, kalau kita mau supaya kemuliaan kita dipulihkan, maka tidak ada cara lain selain Kristus harus berkuasa dalam hidup kita. Kristus harus benar-benar hidup dalam hidup kita. Inilah yang Paulus katakan dan selalu saya ulang-ulang di tempat ini, bahwa untuk mencapai hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, agar Tuhan bisa menikmati hidup saudara dan saya, Tuhan disenangkan dengan kehidupan saudara dan saya, Kristus harus hidup dalam hidup kita. Seperti Paulus katakan, namun aku hidup, bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah pencapaian yang indah bagi seorang Kristen. Untuk supaya hidupnya dapat dinikmati oleh Tuhan, hidupnya
hidupnya dapat menyenangkan hati Tuhan, hidupnya berbau harum di hadapan Tuhan sebagai korban persembahan, maka Kristus harus hidup berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Artinya apa? Apa yang pernah dilakukan Kristus, apa yang telah ditinggalkan Kristus sebagai teladan, itulah yang harus memenuhi setiap kehidupan saudara dan saya hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan Bapak Ibu, tentu hal ini bukanlah hal yang mudah, karena dalam kekristenan iman bertumbuh tidak instan. Iman bertumbuh tidaklah instan, tetapi harus masuk di dalam segala proses. Dan pernah saya katakan dari mimbar ini bahwa Alkitab, firman Tuhan, sangat berkuasa untuk mampu mengubah seseorang. Saudara percaya enggak ya? Amin. Firman Tuhan sangat punya kuasa untuk mampu mengubah seseorang dari perilaku yang tidak berkenan menjadi suatu perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Dan firman Tuhan mampu melakukan itu. Tapi ingat, kata kuasa di sini tidak mengandung arti bahwa firman Tuhan itu otoriter, paksa-paksa kita, enggak ada. Cara kerja firman Tuhan itu lembut. Bagi siapa yang memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, maka orang itu pasti hari demi hari dia dapat diubahkan oleh Tuhan. Perhatikan, barang siapa yang memberi diri, kata memberi tidak ada unsur paksaan di situ. Jadi kuasa yang mampu mengubah seseorang, kuasa yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan bukanlah kuasa yang memaksa seseorang, tapi kuasa yang bekerja secara lembut, yang mana ketika kita membuka hati, sungguh-sungguh merelakan hidup kita, hati kita, pikiran dan perasaan kita dikuasai oleh kuasa Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman, maka orang tersebut hari demi hari dia akan mampu melakukan segala apa yang Tuhan inginkan. Artinya sampai pada satu titik nanti orang tersebut atau orang Kristen tersebut akan sangat dinikmati oleh Tuhan, karena Tuhan disenangkan dengan keadaan orang Kristen tersebut. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hal yang perlu kita renungkan adalah Kristus satu-satunya solusi untuk kemuliaan Allah itu dikembalikan dalam diri seorang manusia. Akibat pekerjaan dosa, karena dosa, kemuliaan Allah itu berkurang dalam diri seseorang. Nah, kekurangan inilah tugas dan tanggung jawab, perjuangan dari saudara dan saya. Yang kurang inilah tugas manusia untuk mengembalikan itu. Tuhan hanya sampai pada suatu posisi, dia memberikan jalannya, dia memberikan caranya, dia memberikan ini loh yang harus saudara dan saya lakukan. Selebihnya kita yang harus berjuang di dalamnya. Itu sebabnya Alkitab katakan, Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kata jalan di situ memiliki suatu pengertian, penekanan bahwa kita harus ikut itu. Yesus sudah membuka jalan. Yesus sudah memberikan teladan. Yesus sudah memberikan contoh. Dan kita sebagai pengikutnya, tugas kita adalah ngikutin jalan itu. Dan sekali lagi, tidak ada unsur paksaan di situ. Yesus nggak pernah ngancam, awas lo ya, kamu harus ikut aku, kalau enggak, wah bahaya. Yesus hanya memberikan solusi yang terbaik buat kita. Segala keputusan dan tindakan berlaku kembali dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya saya katakan bahwa kehendak bebas kita harus benar-benar dapat menempatkan kehendak bebas kita pada tempat yang benar. Karena kehendak bebas manusia, kehendak bebas yang ada dalam diri seseorang, Tuhan nggak pernah akan intervensi itu. Itulah kedaulatan yang Tuhan berikan dalam diri manusia. Itulah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam diri seorang manusia. Tinggal bagaimana kita mengarahkan
arahkan will kita, kehendak bebas kita. Kita mau arahkan untuk ngikutin cara Tuhan, atau kita punya jalan sendiri. Nah, jemaat yang diberkati, mari saya mau ngajak kita untuk menjadi Kristen yang dinikmati oleh Tuhan. Karena kalau kita dengar, kalau saudara kembali saya ingatkan, di dalam Injil Matius pasal 7 misalnya, tentu ayat ini ayat yang sering kali kita dengar, tapi nggak mengapa saya bacakan sekali lagi. Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Di sana ada suatu kejadian atau gambaran yang Alkitab catat untuk kita renungkan kembali pagi hari ini. Alkitab katakan begini, Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Oke? Bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk sorga. Kalau hanya berseru Tuhan, Tuhan, kita semua bisa hari ini, kita bisa kompak berseru. Tapi persoalannya, seruan kita dibarengi dengan tindakan yang Tuhan inginkan atau tidak. Arti lain dari ayat ini adalah, ayat ini memberikan satu hal gambaran bahwa ayat ini, yang digambarkan oleh ayat ini bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan. Artinya yang digambarkan dalam ayat ini adalah orang Kristen, karena mereka berseru akan nama Tuhan. Tapi sayang, orang Kristen ini Alkitab katakan tidak masuk surga kalau tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Artinya selama mereka hidup, orang Kristen ini berseru nama Tuhan, mereka anggap itu sudah satu hal yang luar biasa, tapi ternyata di sisi Tuhan, Tuhan tidak menikmati hidup mereka. Artinya hal yang mereka perbuat tidak indah di hadapan Tuhan. Nah, bukankah ini satu hal yang serius yang perlu kita persoalkan hari ini? Ini serius loh Bapak Ibu. Perkara ini perkara yang harus menjadi perkara yang serius dalam kekristenan kita. Setiap hari kita menyebut nama Tuhan, setiap hari kita berdoa memanggil nama Tuhan. Tapi adakah setiap seruan kita dibarengi dengan segala tindakan yang menyenangkan hatinya atau tidak? Karena bukan setiap orang yang berseru loh, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Perhatikan, artinya saudara mahir menyebut nama Tuhan, mahir berdoa, mahir baca Alkitab, banyak hafal Alkitab, tapi jika tindakan hidup kita tidak dinikmati oleh Tuhan, maka saya mau katakan, kita nggak punya hak sedikit pun untuk menikmati kerajaan Allah yang disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang berseru dan yang melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena kalau saudara lihat ayat berikut, dikatakan pada hari terakhir. Hari terakhir maksudnya kapan? Menjelang kedatangan Tuhan, akan banyak orang berseru, berteriak, memanggil nama Tuhan. Pertanyaannya, kenapa ditekankan pada hari terakhir? Ya kan? Pernah nggak saudara persoalkan kalimat ini? Kenapa Alkitab katakan pada hari terakhir? Banyak orang berseru memanggil nama Tuhan. Singkatnya begini, karena pada hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan, dunia tidak nyaman. Dunia mencekam. Banyak orang ketakutan. Banyak orang tidak siap kenyataannya menghadapi tekanan, persoalan, masalah yang terjadi di akhir zaman. Sehingga itu yang membuat semua orang, termasuk orang Kristen di dalamnya, berseru memanggil nama Tuhan. Baik, memanggil nama Tuhan, baik. Tapi ternyata itu bukanlah akhir tanpa kita memperhatikan seruan dari Alkitab untuk supaya kita juga melakukan kehendak Bapa di sorga.
Mari kita persoalkan kekristenan kita. Sudahkah kekristenan kita adalah kekristenan yang dinikmati Tuhan hari ini? Sebagai seorang suami, adakah hidup kita sebagai suami Kristen dinikmati oleh Tuhan? Bapak Ibu, ayo kita persoalkan. Suami Kristen, istri Kristen, anak-anak Kristen haruslah menjadi keluarga yang dinikmati oleh Tuhan. Karena semua kita tentu, kalau saya persoalkan, mau nggak kita masuk surga? Ya tentu kita akan sepakat dan angkat tangan untuk bersama-sama ada di dalam kerajaan Allah. Atau ada yang tidak mau? Yang mau coba angkat tangan. Puji Tuhan, semua mau. Yang mau cepat-cepat hari ini siapa coba? Bapak Ibu jemaat yang diberkati, menjadi Kristen yang dinikmati oleh Tuhan, pertama, Kristus harus berkuasa hidup dalam hidup kita. Kalau tidak, kita tidak sama sekali dinikmati oleh Bapa di surga. Yang kedua, saya cepat ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, bagaimana supaya Kristen kita itu dinikmati oleh Tuhan, menjadi Kristen yang dinikmati oleh Tuhan. Nah, saya akan baca sedikit Bapak Ibu, mengingatkan saudara dalam suatu perumpamaan dalam Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 berkata demikian. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Lalu dikatakan, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, Alkitab katakan apa? Apa? Tebanglah dia. Yesus mengangkat perumpamaan ini, mengajar murid-murid ketika itu. Dan Yesus memperdengarkan perumpamaan ini kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Sebenarnya selain Yesus mengajar murid-murid, memperingatkan orang ahli Taurat, orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi di sini singkatnya, bagaimana supaya kekristenan kita itu dinikmati oleh Tuhan? Kekristenan itu harus berbuah, dalam arti kita harus dapat menjadi berkat sesuai dengan buah-buah pertobatan kita. Artinya begini, kalau kita katakan kita bertobat, kita ngerti firman, kita terima Yesus sebagai juru selamat, maka buktikanlah pertobatan kita. Benar nggak kita bertobat? Benar nggak kita menghasilkan berkat buah yang dapat juga dinikmati bukan hanya Tuhan, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, Yesus sedang berbicara keras juga, memperingatkan orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi ketika itu. Karena orang Farisi, Yesus pernah menyinggung mereka. Mereka seperti kuburan yang di luarnya kelihatan baik dan luar biasa indah, tertata rapi, tapi di dalamnya itu penuh tulang belulang. Artinya bahwa orang Yahudi itu, orang Farisi, ahli Taurat itu dalam pengajaran mereka itu luar biasa, menekankan untuk semua orang Yahudi itu taat, menerapkan, melakukan hukum-hukum Musa dengan baik, dan mereka pun melakukan itu dengan sempurna dan baik adanya. Tapi berbeda dengan apa yang mereka pelajari, dengan tindakan mereka tidak sesuai. Nah, ini yang Yesus ingatkan kepada orang Farisi, orang Yahudi, ahli Taurat. Karena orang Farisi itu sangat menekankan pengajaran dan penyembahan mereka. Tetapi soal praktek di lapangan, mereka kadang-kadang jadi batu sandungan dari banyak orang. Orang Farisi
Ahli Taurat itu mereka sangat menekankan soal kebenaran dan ajaran mereka. Penyembahan mereka itu sangat luar biasa. Sehingga ada Yahudi ortodoks, kalau saudara pernah dengar. Kata ortodoks itu memiliki pengertian atau memiliki arti pengajaran. Ortodoksi, mereka menekankan dengan pengajaran. Ortolatri, mereka menekankan soal penyembahan. Tetapi orang Farisi, ahli Taurat, mereka gagal dalam otopraksi. Apa itu? Tindakan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini, mereka ajarkan, tapi mereka dalam tindakan gagal di situ. Nah, jemaat yang diberkati, ini yang Yesus kecam buat orang Farisi, ahli Taurat. Dalam pengajaran, dalam penyembahan begitu luar biasa. Kalau saudara ke Israel hari ini, ke tembok barat, saudara lihat ada orang-orang Yahudi di sana. Berjam-jam mereka berdiri menyembah, membaca Taurat Musa, membaca hukum-hukum Musa, menyembah luar biasa. Ini sebenarnya juga templakan bagi kita, untuk supaya dalam penyembahan kita hebat, dalam pemahaman firman kita hebat, demikian juga dalam keseharian kita pun harus bisa indah di hadapan Tuhan. Jangan tanpa sadar kita jadi Farisi-Farisi di akhir zaman. Orang-orang Farisi, orang olah ahli Taurat di akhir zaman. Nah, yang Tuhan inginkan bukan sekedar kita fasih berteriak memanggil nama Tuhan, tapi kita juga harus bisa melakukan kehendak Tuhan. Nah, supaya kekristenan kita dapat dinikmati oleh Tuhan hari-hari ini, jadilah Kristen yang berbuah, jadilah Kristen yang berdampak, jadilah Kristen yang menjadi berkat terang dimanapun kita pergi dan berada. Agar supaya tanpa kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu sanggup membuat mujizat, orang lain bisa terberkati dengan warna dan hidup kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dalam rumah tangga kita belajar untuk ada di situ, menjadi berkat bagi istri, menjadi berkat bagi suami, menjadi berkat bagi anak-anak. Itu sebabnya dalam Efesus pasal 5, kalau saudara perhatikan, di sana dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebelumnya Paulus berbicara kepada jemaat di Efesus soal suami harus seperti apa, istri harus seperti apa, dan semua dikaitkan dengan Kristus. Artinya bahwa supaya suami itu bisa menjadi berkat dalam rumah tangga, Kristus harus menjadi teladan. Demikian seorang istri supaya dapat menjadi berkat dalam kehidupan keluarga rumah tangga, Kristus pun harus menjadi contoh. Nah, ada lebih baik saudara coba saya baca ya, supaya saudara bisa dicerahkan lagi. Efesus pasal 5. Hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara perhatikan, kalau mau rumah tangga kita harmonis diberkati Tuhan, baik suami, baik istri, baik anak-anak, harus menempatkan Kristus sebagai teladan, Kristus sebagai patokan, patron. Kalau dipersoalkan ayat ini, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Masalahnya gini, pertanyaan saya, masih adakah kita temukan di akhir zaman ini suami seperti yang digambarkan dalam Alkitab ayat ini? Halo, suami-suami, ada nggak ditemukan nanti? Ada nggak kita temukan suami-suami seperti ini di akhir zaman?
Ada? Berat? Nggak ada maksudnya? Di sini nggak ada? Banyak. Beri kemuliaan dong bagi Tuhan. Nah, mari kita persoalkan. Suami yang mengasihi istri harus benar-benar menempatkan Kristus sebagai kepala. Karena Kristus adalah teladan yang utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis diberkati oleh Tuhan. Dengan suatu dampak, suatu gambaran, suatu hal yang akan nyata jika seorang suami benar-benar menempatkan Kristus sebagai teladan hidupnya, dia akan menjadi imam yang baik dalam rumah tangganya. Akan mengarahkan, akan menakodai rumah tangganya untuk selalu takut akan Tuhan. Ada doa yang dibangun di dalamnya, ada penyembahan yang dibangun di dalamnya, ada puji-pujian yang dibangun di dalamnya. Ini akan nampak, warna ini akan nampak kepada seorang suami yang benar-benar menempatkan Kristus sebagai kepala. Ini akan nampak. Saya lihat ibu-ibu mulai mengkerut alis matanya, mulai berpikir keras. Ada nggak warna ini dalam hidup suamiku? Nggak ya? Tapi saya percaya di sini ada, banyak di sini suami-suami yang takut akan Tuhan. Kok ibu-ibu yang jawab? Banyak suami-suami yang takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara perhatikan yang Yesus katakan dalam Injil Matius, bahwa ketika kita berseru akan nama Tuhan dan melakukan kehendak Bapa di sorga, maka kerajaan sorga menjadi bagian dalam hidup kita. Tentu kita rindu keluarga kita masuk menikmati apa yang baik di dalam kerajaan sorga, menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tapi ingat, perjuangannya mulai dari sini, enggak nanti di sini. Perjuangannya mulai sekarang, enggak tunggu nanti. Perjuangan kita itu selama kita hidup 60-70 tahun, itu perjuangan kita. Itu waktu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Nah, untuk berpacu supaya kehidupan kita benar-benar dinikmati oleh Tuhan, ini nggak mudah. Kenapa? Karena Paulus katakan tadi dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Masalah ini tidaklah mudah, Bapak Ibu. Di mana dari kecil kita bertumbuh dalam lingkungan yang mungkin tidak takut akan Tuhan, dalam lingkungan yang hidup seenaknya. Kita bertumbuh dalam lingkungan di situ, kita terpengaruh dengan hal-hal seperti itu, telah mendarah daging perkara-perkara daging dalam hidup kita. Dan hari ini kita mulai ngerti firman Tuhan, tidak mudah menghancurkan segala sesuatu yang bersifat kedagingan dalam hidup kita. Kalau kita nggak mengambil sikap yang tegas, nggak mengambil sikap untuk benar-benar mau rindu menikmati Tuhan, dan supaya Tuhan juga menemukan hal-hal yang dia nikmati dalam hidup kita. Kalau hanya jadi Kristen asal-asal Kristen, nggak mungkin, Bapak Ibu. Maka dari itu, kalau saudara baca di Warta Jemaat hari ini, saya juga muat satu sedikit tulisan, membayar ketertinggalan. Karena saya merasa bahwa saya ini seakan-akan tertinggal dengan waktu hidup saya di belakang sana. Ada begitu banyak hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya sadar bahwa ternyata ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan mengingat perjalanan hidup saya, kalau bertolak dari Alkitab 78 tahun, ini singkat ke depan. Kalau nggak berupaya dari sekarang, saya nggak mungkin mengejar apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Saya tidak mungkin mencapai apa yang Tuhan inginkan. Maka dari itu, kesadaran inilah yang memacu hidup rohani saya, hidup kekristenan saya. Lepas saya sebagai seorang gembala, lepas saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sadar bahwa saya harus berjuang untuk hal ini. Berjuang, sungguh-sungguh berjuang.
Jatuh bangun juga kadang-kadang. Tapi saya nggak mau ketinggalan. Ketika saya sadar saya jatuh, saya bangkit lagi, maju lagi, menyenangkan Tuhan lagi, belajar terus dari hari ke hari. Karena bagi saya, kehidupan ini adalah sekolahnya Tuhan. Hidup yang sedang saya hidupi ini adalah sekolahnya Tuhan, di mana saya harus bisa tamat ketika Tuhan datang kali yang kedua. Dalam arti, ketika Tuhan butuh saya pulang, saya rindu untuk Tuhan temukan hal-hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Atau ketika Tuhan masih izinkan saya harus hidup ketika Tuhan datang, saya rindu Tuhan temukan kekristenan saya adalah kekristenan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita renungkan kekristenan kita hari ini. Adakah kekristenan kita hari ini ketika Dia datang kali yang kedua, Dia temukan hal-hal yang indah, menyenangkannya, atau sebaliknya? Tapi saya mau katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil jika kita benar-benar rindu mau menyenangkan hati Tuhan. Dan oleh sebab itu jemaat yang diberkati, akhir kata saya mau katakan dalam khotbah saya pada pagi hari ini, tetaplah di dalam Tuhan, berjuanglah di dalam Tuhan, senangkan hati Tuhan hari demi hari sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dan berupayalah, berjuanglah agar supaya kekristenan kita, hidup Kristen kita adalah hidup yang dinikmati oleh Tuhan. Saudara mau dinikmati oleh Tuhan? Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Dan saudara boleh tutup Alkitab saudara. Kita renungkan firman Tuhan hari ini.